Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, budidaya tanaman anggur di pekarangan rumah merupakan salah satu peluang usaha di tengah masa pandemi COVID-19, sekaligus pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut coba dikembangkan oleh seorang ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil mengembangkan tanaman anggur di kota Pontianak. Adalah Anton Kamarudin, seorang aparatur sipil negara atau ASN di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Sejak kecil dirinya sudah suka bercocok tanam. Sebelum memulai aktivitasnya, Anton selalu menyempatkan diri untuk memeriksa bibit-bibit anggur yang telah disemai di pekarangan rumahnya. Selanjutnya, bibit anggur yang telah besar dibedakan berdasarkan jenis anggur dan diberi label. Sebagai kota Khatulistiwa, Kota Pontianak tentu sulit untuk mengembangkan tanaman anggur. Karena sinar matahari yang melimpah, tanaman anggur diketahui cocok tumbuh di wilayah yang punya 4 musim. Namun stigma ini terbantahkan dengan pengembangan tanaman anggur di pekarangan rumah. Menurut Anton, ada 7 varian anggur yang dapat ditanam di Kalimantan Barat dengan curah hujan yang tinggi. Antara lain anggur jenis Ninel, Transfiguration, Harold, Dasunya, Beauty Kratsoka, Senator, dan Jupiter, di mana pemupukan dilakukan dengan paduan pupuk organik dan anorganik seminggu sekali. Di tengah pandemi COVID-19, budidaya anggur ternyata cukup menjanjikan. Untuk itulah Anton mengajak tetangga dan orang di sekitarnya untuk mengembangkan anggur di pekarangan rumah, dan hasilnya pun cukup menggembirakan. Sebagai ASN, tentu pengembangan anggur ini tidak bertentangan dengan kegiatan kita sehari-hari. Dan ini malah mendukung program dari pemerintah Provinsi Kalbar, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kementerian Pertanian RI. Anggur ini juga memberi solusi bagi kawan-kawan yang notabene pengangguran untuk keluar dari kesulitan ekonomi di masa pandemi. Mereka bisa ada aktivitas di rumah, mereka bisa buat bibit untuk penghasilan, buat tanaman buah dalam pot, kemudian mereka juga bisa menjual buahnya sebagai buah segar. Sangat terbantu sekali, apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Sekarang ini kan banyak, untuk saya pribadi ini kan pekerja harian lepas, pekerja lepas gitu, yang terdampak PPKM. Ya kan, sekarang pemerintah memberlakukan PPKM. Dengan adanya budidaya anggur di pekarangan ini, Bang, membantu sekali mendapatkan hasil di luar dari kerjaan yang terdampak PPKM itu. Seperti kita ketahui kan anggur itu hanya ditanam daerah-daerah dingin gitu ya. Jadi kemudian bisa dikembangkan di Pontianak. Itu suatu berkah juga bagi kita di Pontianak. Memanfaatkan halaman-halaman rumah, atau mungkin ya kalau yang berniat untuk pengembangan lebih bagus, lebih besar, tentu memberi ataupun menyimpan lahan-lahan yang lebih luas untuk tujuan ekonomis. Saat ini banyak masyarakat yang ingin menanam anggur serta membeli bibit anggur yang diproduksi oleh Anton. Untuk harga bibit bervariasi antara 100 hingga 200 ribu rupiah. Bahkan ada bibit anggur yang dijual dengan harga jutaan rupiah. Panen anggur yang ditanam di pekarangan rumah ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Anggur yang tumbuh besar dililitkan ke panel-panel yang telah dibuat dengan pemangkasan daun yang telah kuning secara rutin. Bersama komunitas pengangguran Kota Pontianak, Anton berhasil mengembangkan bibit anggur untuk ditanam di pekarangan rumah. Bibit ini sendiri telah dipasarkan hingga keluar Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada hari ini di iNews Kalbar. Saya Esti Widyasari dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.